Halo semua, terima kasih sudah mampir. Ini adalah video YouTube long form pertama ya. Biasanya saya muncul di TikTok, di Instagram, di Facebook dengan nama yang sama yaitu si paling Excel ya, membahas mengenai tips dan trik perihal dari Excel, kemudian tips mengelola data lebih cepat di Excel. Tapi di video pertama ini yang kita bahas bukanlah Excel, melainkan adalah fundamental yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang setiap harinya berada di depan komputer dan menatap layar dan keyboard. Ya, sesuai dengan judulnya, kita akan membahas terkait dengan cara mengetik dengan lebih cepat. Yang pertama yang harus diketahui adalah keyboard itu punya rumahnya sendiri. Jadi kalau teman-teman mengetik, jari kita nih yang 10 ini dia punya rumahnya masing-masing. Rumah dari keyboard itu sendiri, kuncinya ada di huruf F dan J. Jadi kalau teman-teman raba nih, huruf F dan J itu ada garis timbul di bawahnya ya. Nah, yang itu menandakan bahwa itu adalah rumahnya. Rumah jari lain mengikuti dari telunjuk ini ya. Jadi ini ada di tombol sebelah kanan dan sebelah kirinya. Jadi seperti di gambar ini, F-nya itu dan J itu kita kasih di telunjuk kiri dan kanan. Kemudian sisanya kita simpan di huruf-huruf sebelahnya. Dan di jempol itu simpannya di spasi. Ini tergantung lebih enak yang mana ya. Mau spasinya pakai jempol kanan atau mau jempol kiri itu sama aja. Nah, dari situ barulah dia akan bergerak sesuai dengan radius jaraknya dia. Jadi misalkan telunjuk kiri nih. Telunjuk kiri dia radiusnya ada di huruf R, kemudian huruf T, huruf Y juga bisa, atau Y-nya bisa pakai telunjuk kanan, kemudian ke bawah, ke V, ke B gitu ya, ke H. Nah, itu rumahnya dia tuh. Termasuk yang lain juga nih. Kalau kelingking tuh dia berarti Q, W ya, kemudian Z itu adalah radius kerjanya dia. Setelah mengetik huruf tersebut, maka jari-jari kita wajib kembali ke rumahnya masing-masing. Yang kedua adalah posisi jari dan tangan pada saat mengetik. Ini nggak bisa sembarangan nih, hati-hati. Karena itu bisa menyebabkan kita cedera. Cederanya apa? Namanya carpal tunnel syndrome. Itu semacam ada tekanan saraf ya di jari kita ini, di tangan kita ini. Nah, makanya kalau lama-lama tuh pasti tangan kita pegel. Salah satu tekniknya adalah menggunakan teknik floating typing. Floating typing itu kita tidak menempel di meja ataupun tidak menempel di laptop gitu ya, tapi agak mengangkat sedikit. Ini kurang lebih jarinya kayak gini. Modelnya seperti ini ya. Jadi memang terasa pegal, awal-awal terasa pegal kalau misalkan belum terbiasa, tapi lama-lama kita akan lebih mudah. Dan juga itu mengurangi cedera. Serta kalau kita mengetik dengan cara float typing ini, radius kita akan lebih banyak nih. Beda cerita kalau kamu mengetiknya tangan kamu itu nempel di meja. Maka otomatis ketika mau ke 6 tuh harus geser dulu tangannya. Harus geser dulu ke depan. Tapi kalau udah float typing itu sudah otomatis. Tangan yang bergerak hanya tinggal jari kita aja. Tangan kita nggak usah maju-maju lagi gitu. Yang ketiga, perbanyak latihan dari web-web mengetik. Nah, ini udah banyak banget nih ya. Saya mencatat yang saya tahu mungkin ada 10-12 web ya yang bisa kamu gunakan untuk latihan mengetik. Yang favorit saya adalah Monkey Type, kemudian Rata Type, dan juga Type Race. Ini adalah 3 web yang menurut saya lebih seru ketika kita mengetik di sana dan nggak bosan gitu mengetiknya. Ini kita coba yang Monkey Type ya. Ini kita bisa pilih bahasanya. Di sini ada pilihan bahasanya. Saya pilih bahasa Indonesia. Nah, ini kita bisa langsung ngetik nih. Kita coba ya. Nah, ini kecepatan saya sih. Memang tidak terlalu cepat ya. Yang bisa dikatakan cepat itu adalah sekitar 80 sampai 100 gitu ya. Itu udah cepat banget, udah expert banget tuh. Kecepatan saya di 51 word per menit. Kemudian dengan akurasi 93%. Jadi ini kita bisa tahu nih kemampuan kita tuh udah sampai mana. Terus ada grafiknya juga nih. Kita errornya tuh di menit keberapa ya, bisa kelihatan di sini tuh nandain fokus kita tuh udah sampai di mana. Nah, yang kedua, kita bisa coba di Rata Type. Nah, di Rata Type ini dia pakainya bahasa Inggris.
Dan yang menarik di sini ada sertifikat yang bisa kamu dapatkan. Jadi kalau kamu seorang mahasiswa, ini penting banget nih. Ini bisa banget dimasukin ke CV kamu. Kamu bisa mengetik dengan cepat. Nah, ini typing testnya ya. Sama, kurang lebih sekitar 1 menit. Tadi juga Monkey Type juga 1 menit ya. Ini kita coba. Nah, ini lebih rendah nih. Tadi 51, yang sekarang 44,6 karena bahasa Inggris kali ya. Jadi 44,6 word per minute dengan akurasi 97%. Ini sertifikatnya. Ini bisa kita download typing in English. Kecepatannya di 45. Kalau di sini dibulatin lah ya, 44,6 jadi 45 gitu ya. Ini bisa di-download juga nih. Nah, kalau yang ketiga ini Typepress. Ini dia bentuknya kayak game ya. Bentuknya kayak game. Sebenarnya ada juga yang lain kayak typing.io, kemudian Z-Type. Z-Type juga itu seru tuh. Itu main tembak-tembakan tapi nembaknya kata-kata tuh, kata-kata dalam bahasa Inggris tuh. Itu juga seru tuh. Tapi ini gamenya, tapi ini seperti balapan ya. Ini juga bisa main sama teman-teman kamu nih. Di sini ada Race Your Friend. Jadi bisa bareng-bareng nih. Nah, tapi sekarang saya mau coba yang balapan. Nah, ini nih, ini balapan, kita lagi cari kawannya dulu nih untuk balapannya ya. Dan ini pakai bahasa Indonesia juga. Kita coba ya. Kalau salah backspace ya. Juara. Mantap nih, seru kan? Nih, kalau di sini speednya 233 huruf kayaknya ya, 233 huruf per menit. Dengan akurasi di 95,9. Jadi, mengetik ini kemampuan yang sederhana tapi sangat penting jika digunakan di pekerjaan kita sehari-hari. Terutama pekerjaan-pekerjaan back office, sekretari gitu ya. Kita bisa ngetik secara cepat, bikin surat, bikin memo dengan cepat. Atau misalkan teman-teman harus wawancara, ya, wawancara kemudian orang yang ngomong, tapi teman-teman langsung mengetik apa yang dia sampaikan. Dan ini tidak bisa didapatkan secara langsung, tapi harus dengan membiasakan diri kita mengetik dengan teknik floating typing tadi, gitu ya. Dengan menghafal huruf-huruf yang ada di keyboard ini, dan terus latihan, otomatis nanti tangan kita akan terbentuk. Saya belajar ini kurang lebih 3 semester pada saat kuliah. 2 semester saya menggunakan mesin tik. Itu kurang lebih sekitar 2008. 2008 harusnya sudah modern ya, sudah menggunakan komputer gitu ya. Tapi kita belajar menggunakan mesin tik. Kemudian hurufnya ditutupin, teman-teman. Hurufnya ditutupin jadi udah ngetiknya sakit gitu ya. Karena kan keras banget tuh. Kemudian ditutup, jadi kita nggak tahu tuh hurufnya apa. Tapi efeknya adalah sekarang, pada saat kita bekerja, pada saat mengetik, saya bisa mengetik tanpa melihat huruf yang ada di keyboard. Semoga video ini bisa membantu kamu, naikin typing skill kamu, naikin kamu ke level yang berikut. Semoga bermanfaat. Sekian dari video ini. Barakallahu fiik.